Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tali jagat melingkar dan terikat gambar lambang NU bukan sekedar membuat untuk lambang NU. Para ulama membuat simbol untuk tidak sekedar menggambar saja. Beliau dengan hati-hati secara syariat berusaha semampu pikiran dan dengan jiwa rohaninya yang penuh berserah diri kepada Allahu Rabbi dengan ritual sholat istikharah agar mendapatkan kemurnian hati dan mendapat petunjuk untuk umat yang berlambangkan yang digambarnya di masa-masa yang akan datang. Tali jagat itu lambang tauhid sejati, tauhid yang diajarkan para nabi, khusus untuk umat Islam yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kami katakan demikian? Karena semua nabi tauhidnya sama dan ajaran syariatnya berbeda-beda. Tauhid Nabi Isa yang ada pada Alkitabnya. Awal kejadian itu firman, dalam pengertian tidak ada firman yang menyamai, menyerupai, apalagi melebihi kitab sucinya atau Alkitabnya. Dalam pengertian zatnya, Tuhan wajib berbeda dengan semua makhluknya. Yang disebut makhluk itu secara global tidak dapat dipahami secara rinci dan tidak ada yang disebut makhluk kalau dipahami secara rinci. Tali jagat yang dapat mengikat kerukunan umat manusia yang mempunyai agama adalah ahlu sunnah wal jamaah, entah apapun agamanya. Dalam pengertian secara Islam syariat masing-masing dan keimanannya mau tetap dalam jamaah secara keilmuannya, syariat maupun imannya. Jangan tinggalkan jamaahmu dan rapatkan barisanmu dalam pengertian dalam hal keilmuannya, dan jangan sampai ada celah agar iblis tidak diselah-selah barisanmu. Dengan seperti itu ahlu sunnah wal jamaah akan kokoh sepanjang masa ke masa dan akhir zaman. Jangan ikut ahlu sunnah saja karena mereka tauhidnya bermata sebelah dalam pengertian mereka hanya iman kepada satu sisi ayat dan ingkar sisi ayat lain. Satu sisi ayat yang menunjukkan Tuhan di atas, satu sisi ayat yang menunjukkan Tuhan dekat. Kata Dajjal bermata sebelah, sedangkan Tuhan tidak bermata sebelah. Ini hanya bahasa kiasan mereka yang bertauhid bermata sebelah hanya memahami satu sisi ayat dan ingkar sisi ayat yang lain. Yang hanya iman ayat Tuhan di atas, mereka mengira Tuhan hanya setinggi Nabi Adam, dan tauhid mereka juga tauhid kerbau nyusu gudel,
dalam pengertian anak balita dipuja patuahnya. Kalau seperti ini cara mendidik anak-anaknya, lalu bagaimana masa depan bangsa ini? Mereka yang hanya iman sisi ayat yang menunjukkan Tuhan dekat dan memahami ruhnya sama dengan Tuhan dan menyangka wujudnya diri juga wujudnya Tuhan, bahkan ada yang memahami lahir batinnya itu wujud Tuhan. Kalau tauhid yang seperti ini berada dalam pemerintahan, tentu korupsi akan merajalela karena diri dengan Tuhan dipahami jadi satu kesatuan. Bahkan Nabi Muhammad dan Nur Muhammad mereka menganggap dirinya lebih mulia dari Nabi Muhammad dalam hal ketauhidannya. Memang Tuhan menciptakan ada kebaikan dan keburukan, akan tetapi secara syariat supaya kita memerangi dari hal yang kurang baik atau tidak baik, berhasil atau tidaknya, hakikatnya atas wenangnya Sang Pencipta. Saat ini yang harus kita perjuangkan bersimbol 121 dalam pengertian tauhid yang diajarkan para nabi atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyelisihi semua ayat ketuhanan atau ayat keseluruhan secara bertauhid. Dan saat ini banyak yang bertauhid bermata sebelah atau iman satu sisi ayat dan ingkar sisi ayat yang lain. Berjuanglah semampu kalian walau hanya dengan jari jemari kalian. Berhasil atau tidaknya serahkan pada yang kuasa, karena itu wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga ada dua, yang bertauhid bermata sebelah pasti masuk surganya, titik-titik bermata sebelah yang imannya ahlu sunnah wal jamaah akan di barisan beliau, di belakangnya Nabi Muhammad, dan semoga mendapatkan syafaat darinya karena tauhid dan imannya sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam.